hari ini? Semoga sehat semua ya. Nah, kali ini di vlog kali ini saya akan pergi ke ekowisata Sungai Mudal. Di pagi hari ini cuacanya sangat amat cerah. Nah, di perjalanan kali ini saya start dari rumah yang berada di Berbah, Sleman, Yogyakarta. Nah, dari rumah saya itu untuk menuju ke Sungai Mudal itu lewatnya Jalan Jogja Solo, melewati flyover Janti, lalu ke Plaza Ambarukmo, Tugu, Jogja. Nah, lalu melewati Ring Road, lalu ke Godean. Nah, untuk perjalanannya itu cukup padat ya, tapi tidak macet karena kebetulan saya menuju ke Sungai Mudal ini pada hari Senin, waktu libur panjang. Nah, setelah kita memasuki Jalan Godean ini, kita ke barat itu sudah mulai bisa melihat hamparan sawah yang hijau, sudah terlihat gunungan yang ada di Kulon Progo. Nah, mulai dari sini itu kisaran tinggal 25 menitan untuk menuju ke Sungai Mudal tersebut. Nah, di sini teman-teman kita melewati jembatan Sungai Progo. Nah, setelah melewati jembatan tersebut, di sini saya menemukan seperti pasar kaget yang hanya ada pada hari-hari tertentu di tahun Jawa. Nah, setelah melewati pasar tersebut, kita akan melihat hamparan hijau sawah dan pegunungan yang sangat amat indah sekali dengan cuaca yang sangat cerah, hamparan hijau pegunungan yang sangat indah dapat kita lihat di depan kita ini. Nah, di perjalanan kali ini saya tidak hanya cuman berdua, saya dengan teman saya di belakang itu untuk menuju ke Sungai Mudal tersebut. Kita ingin bermain-main bersama. Nah, di perjalanan ini kita tuh banyak sekali melewati resto-resto yang memiliki view langsung ke pegunungan yang sangat amat indah. Nah, salah satunya ini Kopi Ampirono yang kemarin sempat viral ya dan ramai sekali dikunjungi wisatawan dari luar kota maupun dari wilayah Yogyakarta sendiri. Nah, ini juga ada satu lagi kafe dan resto yang selalu saja ramai, yang langsung berdekatan dengan sawah-sawah dan pegunungan. Nah, memilih kafe seperti itu atau resto seperti itu cocok sekali untuk merefresh pikiran ya. Nah, setelah ini itu jalannya menanjak terus. Nah, itu membutuhkan performa motor yang cukup baik karena untuk naik ke tanjakan itu kalau motornya gak baik pasti bisa trouble. Nah, di sini kita itu melewati tanjakan yang cukup terjal ya, naiknya tinggi sekali dan menikung, kalau tidak berhati-hati bisa terjatuh. Dan jalannya karena tertutup oleh pepohonan yang tinggi-tinggi, jadi kalau habis hujan atau di pagi hari terkena embun itu pasti agak licin dan mohon berhati-hati ya.
Nah, teman-teman, di sini ada salah satu rest area di Kulon Progo yang memiliki view pegunungan yang sangat indah, yang cukup memukau mata. Nah, teman-teman, di sini kita sudah memasuki area daerah Kirimulyo. Nah, kita di sini ambil arah ke atas ya, mengikuti petunjuk arah. Nah, di sini jalannya lumayan menanjak, tapi tidak seperti yang sebelumnya. Di sini sudah agak landai dan sudah memasuki perkampungan warga. Nah, di sini kita melewati objek wisata yaitu Gua Kiskendho yang berada di bawah sebelah selatan jalan. Nah, pintu masuk Gua Kiskendho sendiri berada di sebelah barat. Terdapat pohon-pohon beringin. Nah, pintu masuknya berada di sebelah kiri tersebut. Nah, kita ambil ke arah ke atas untuk menuju ke ekowisata Sungai Mudal. Nah, di sini kita mengikuti petunjuk arah untuk belok ke kiri menuju Sungai Mudal. Nah, di sini kita melewati salah satu objek wisata juga yaitu Menara Dreamland. Nah, di Sungai Mudal sendiri ada 2 pintu masuk, yakni gate pertama itu berada di atas, belok ke sebelah kanan. Nah, lalu untuk gate yang kedua itu berada di bawah. Nah, tadi kita belok kanan. Nah, untuk gate kedua itu kita belok kiri dan lalu naik ke atas ke Sungai Mudalnya. Nah, ini kita menuju ke parkiran ekowisata Sungai Mudal. Nah, setelah kita sampai di ekowisata Sungai Mudal ini, kita menuju ke loket pembayaran. Nah, di sana kita membayar sebesar 10.000 per orang untuk tiket masuknya. Untuk parkir motor itu sebesar Rp2.000 untuk per motornya. Nah, setelah kita membayar tiket, kita bisa langsung masuk ke area kolam pertama di paling bawah ya. Nah, di sekeliling kolam pertama ini terdapat banyak sekali gazebo dan beberapa warung untuk membeli makanan dan minuman, dan ada juga yang menjual cenderamata dan terdapat menjual baju-baju juga untuk yang wisatawan yang tidak membawa ganti. Nah, kita untuk menuju ke kolam yang paling atas itu kita menaiki tangga ya cukup tinggi, karena kolam paling bawah ini tuh ternyata kolam yang paling dalam, mencapai 2 meter untuk kedalamannya. Nah, di sini di tengah-tengah perjalanan menuju ke atas menaiki tangga terdapat 2 jembatan yang dapat melihat ke bawah dan dapat jadikan spot foto untuk mengabadikan momen bersama teman-teman dan keluarga. Nah, lanjut kita ke jembatan yang atasnya. Kita bisa melihat ke bawah itu ada beberapa kolam-kolam kecil yang terbentuk akibat air terjunnya tersendiri. Nah, kita masih naik lagi untuk menuju ke kolam yang ketiga dari paling atas. Nah, sesampainya kita di atas terdapat peta atau denah jalur evakuasi ekowisata Sungai Mudal. Nah, di sini kita sedang ganti baju. Setelah itu kita akan berenang. Nah, di sini juga terdapat banyak sekali toilet dan penyewaan pelampung untuk jaga-jaga agar tidak tenggelam. Nah, di setiap sudut di Sungai Mudal itu banyak sekali warung-warung yang bisa kita jumpai. Nah, kita tidak perlu risau
Di sana juga harganya sangat affordable dan sangat worth it. Makanannya juga enak-enak. Nah, di sana juga ada camping ground, bisa untuk berkemah. Nah, di Sungai Mudal ini terdapat sekretariat di bawah dan di atas. Nah, di Sungai Mudal sendiri itu di setiap titiknya pasti ada penjaga atau petugasnya yang berjaga, jadi tidak usah risau. Nah, selesai kita dari Sungai Mudal, kita rute pulangnya mengambil ke arah selatan, yaitu melewati Gunung Gajah. Nah, di Gunung Gajah sendiri kini kita bisa melihat Waduk Sermo dari atas dan pegunungan menoreh lainnya. Rute ke Waduk Sermo ini melewati pemandangan yang sangat indah. Nah, di sini kita berhenti sejenak untuk menikmati Waduk Sermo dari pinggir jalan, karena kita hanya untuk beristirahat sejenak dan menikmati pemandangan di Waduk Sermo. Nah, ini jalan di Waduk Sermo yang kemarin juga sempat viral karena mirip jalan di area Gunung Kidul. Di sini juga jalannya menurun ya, jadi harap berhati-hati untuk pengereman motornya. Di sini tidak ada pengaman apapun dan jalannya juga cukup curam untuk turunnya. Nah, meskipun sudah ada pengamannya dari ban-ban mobil bekas ini, tetap saja kita harus tetap berhati-hati ya teman-teman. Nah, ini kita menuju ke arah Kota Wates. Nah, di sini kita melewati RSUD Wates. Nah, di sini kita mulai masuk ke area Wates Kota, di pusat Kota Wates. Di sini kita melewati alun-alun Wates yang berada di tengah-tengah pusat kota Kulon Progo sendiri. Nah, berhubung ini di sore hari, jadi banyak sekali penjual makanan dan terdapat juga banyak warga sekitar yang jogging, jajan-jajan di sekitar alun-alun Wates sendiri. Dan ternyata banyak sekali ya makanannya dan sangat beragam. Nah, di sini kita akan menuju untuk perhentian berikutnya. Kita akan mampir ke bakso Pak De Wonogiri yang berada di Kulon Progo. Kita bisa makan bakso dengan view rel kereta api. Kita bisa makan sambil melihat kereta api yang berlalu lalang. Wah, ternyata ramai sekali teman-teman. Nah, setelah kita dari makan bakso tadi, kita perjalanan pulangnya mampir untuk membeli makanan khas dari Kulon Progo, yakni geplek tempe bengok atau tempe koro yang terbuat dari kedelai yang agak besar-besar itu. Nah, ini tempatnya nggak begitu jauh dari bakso tadi ya. Nah, dari tempat geplek tadi itu berada di pinggir rel kereta api. Kita dapat makan geplek sambil menikmati sunset dan melihat kereta api yang berlalu lalang. Nah, perjalanan pulangnya kita melewati jalan provinsi dan sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Bye bye.